Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala ilaina afdalal rusul wa anzala alaina afdalul kutub wa ja'alana lana khaira ummatin ukhrijat linnas wa amara bil ijtima' 'alal haqq wal huda wa nahana 'anil iftiraq wat tiba' lil hawa. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu 'ala ni'amihi allati la tuhsa. وأشهد أن لا إله إلا الله وله الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تراك أمة على المحجة البيضاء لا خير إلا ظلها عليه ولا شر إلا هدارها منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعازروا ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam suasana yang tenang dan damai menyatu dalam pikiran, marilah kita berwasiat untuk diri kita bersama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang telah Allah larang kepada kita semua untuk dikerjakan. Karena menunaikan apa yang diperintah Allah jelas mengandung manfaat besar bagi kehidupan kita di dunia sekarang ini maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam mencapai keinginan dan cita-citanya, setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini terkadang akan menimbulkan sebuah benturan dan gesekan dengan orang lain. Di tengah kehidupan masyarakat bisa disebabkan oleh sikap ataupun ucapan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, dari gesekan tersebut terkadang akan menimbulkan benih-benih perselisihan yang harusnya yang akan berakhir dengan terputusnya ikatan silaturahim di antara kita semua. Gesekan tersebut muncul akibat begitu kompleks dan beragamnya kepentingan dan keinginan yang hendak dipenuhi oleh setiap orang, mulai dari urusan yang terkait dengan perut, urusan sampai politik, ekonomi yang berdampak pada tergoresnya tatanan keagraban dalam tatanan kehidupan sosial kita. Menjadi sebuah keniscayaan pada naluri kemanusiaan kita bahwa setiap manusia ingin berkuasa, ingin hidup makmur dengan ekonomi yang berlimpah, dan ingin lebih segalanya dari orang lain. Namun selayaknya bagi kita semua, janganlah naluri keduniaan kita untuk merasa lebih baik dari orang lain tersebut membuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam ukhuwah menjadi hangus karena keinginan dan nafsu ego yang sementara. Janganlah kita berusaha mendapatkan dan mencapai keinginan, namun harus dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan agama dan aturan sosial dalam bingkai bernegara dan bermasyarakat. Terlebih lagi dengan akan dilaksanakannya kontestasi politik pada tanggal 17 April 2019 yang tinggal menghitung hari. Agenda pemilu merupakan sebuah solusi dari sistem kepemerintahan negara kita dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Maka tidak selayaknya menjadi sebuah pemicu konflik yang akan memecah persaudaraan dalam kebertetanggaan kita. Kita semua yakin dan harus yakin bahwa 17 April 2019 pasti akan berlalu dengan hasil akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Dan siapapun yang kalah ataupun siapapun yang menang, semuanya tercatat dalam kudrah dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersamaan dan kedamaian dalam bingkai saling menghormati dan saling menghargai tanpa saling menghina dan menjatuhkan, sehingga meskipun 17 April telah berlalu, kehidupan di tengah masyarakat kita tidak meninggalkan bekas-bekas kebencian di antara kita. Mari kita sama-sama berdoa semoga wakil rakyat atau pemimpin yang menang dalam pesta demokrasi nanti mampu menjadi pembawa amanah rakyat
sebagai suri toladan yang mampu merangkul semua golongan, tidak hanya bagi yang mendukungnya tapi bagi semua golongan, sehingga perdamaian dan ketertiban dalam bernegara dan bermasyarakat tetap terjaga, dan itulah yang terpenting. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sadarkan pikiran kita. Bukankah kita ingin dihormati? Maka ingatlah orang lain pun ingin dihormati. Bukankah setiap kita ingin orang lain menghargai kita? Maka ingat pula orang lain pun ingin dihargai. Bukankah setiap kita tidak senang dihina? Maka ingatlah orang lain pun tidak senang apabila mereka dihina. Demikianlah sedikit cara kita berpikir bijak dengan melihat sesuatu yang akan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Jika pemikiran dan pemahaman tersebut mampu kita terapkan di tengah kehidupan bermasyarakat, maka secara tidak langsung akan tercapai sebuah tatanan kehidupan yang aman, tentram dan bahagia. Maka tumbuhlah sikap dan perbuatan saling mengerti antara satu individu dengan individu yang lain, antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Dalam Al-Quran itulah yang kita sebut dengan orang-orang yang beruntung atau al-muflihun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, menjadi masyarakat yang berbahagia atau masyarakat yang beruntung memanglah memerlukan sebuah proses panjang. Ingatlah ketika Rasulullah SAW dalam membina umat dan mempersiapkan masyarakat Madinah, beliau telah melakukannya melalui proses pengkaderan generasi-generasi Islam melalui bimbingan tauhid yang sangat intensif selama lebih dari 10 tahun pada fase Mekah. Para sahabat diperkuat dengan akidah Islam yang begitu kuat. Mereka diajarkan untuk saling memahami di setiap kondisi, saling memahami setiap pribadi, kekurangan dan kelebihan masing-masing para sahabat, baik mereka sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Hadirin yang berbahagia, belajar dari sejarah di atas, maka dalam memperkuat kepribadian individu, dalam persaudaraan kita dalam membentuk sebuah masyarakat, maka ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, setiap orang harus mampu memperkuat keimanan kepada Allah. Kedua, menumbuhkan gairah atau keinginan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan yang ketiga, menjadikan keislaman kita sebagai jalan hidup secara istiqamah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Keimanan merupakan fondasi dasar kuat untuk manusia berbuat sesuatu di dalam hidupnya. Iman manusia dapat bertambah dan dapat berkurang. Hal tersebut terjadi karena memang godaan dan bisikan melalui hasrat dan keinginan selalu datang kepada setiap manusia. Iman yang kuat jaminannya untuk melakukan kebaikan secara terus-menerus semakin besar. Tapi iman yang lemah, maka dosa pun akan dilakukan tak kenal besar ataupun kecil. Dan cara kita menjaga kekuatan iman kita yaitu dengan memahami nilai-nilai ketuhanan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, untuk memperkuat kepribadian individu dalam rangka menciptakan umat yang islami, yaitu menumbuhkan gairah atau keinginan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apabila keinginan sudah kuat, larangan sudah mampu dihindari, nilai-nilai ketuhanan dari setiap ibadah mampu diaplikasikan dalam kehidupan, maka itulah yang disebut dengan ketakwaan. Ketakwaan merupakan sebuah predikat yang disandang oleh seorang muslim, yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Ketakwaan tidak bisa diakui oleh setiap orang, dan ketakwaan tidak bisa diproklamirkan oleh golongan. Dan ciri-ciri orang yang telah diberikan predikat hamba yang bertakwa adalah apabila dia hadir di tengah masyarakat, mampu berdiri sebagai penyejuk, memberikan ketentraman bagi orang-orang di sekelilingnya, ibarat hujan yang turun di tengah kemarau yang panjang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga, hal yang dapat menciptakan masyarakat yang islami adalah istiqomahan dalam menjalankan Islam sebagai jalan hidup. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqun, dan berpegang teguhlah semuanya pada jalan Allah, pada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya betapapun besarnya gesekan dan perselisihan di tengah masyarakat yang disebabkan dengan munculnya berbagai kepentingan dan keinginan, maka kekuatan kepribadian yang bersumber dengan penguatan keimanan berdasarkan tauhid yang benar
ketakwaan yang terpelihara, menjadikan Islam sebagai jalan hidup, dapat mengontrol setiap pribadi melakukan pengerusakan jiwa dan kehormatan orang lain di tengah pergaulan sosial kita. Apabila pribadi-pribadi seperti itu tampil dalam membangun umat dan mampu menjadi pewarna di tengah masyarakat dengan selalu istiqomah mengajak kepada kebaikan, menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf dan melarang pada yang mungkar, maka keberadaan pribadi tersebut menjadi bibit dan menumbuhkan pondasi-pondasi umat yang mampu menciptakan masyarakat yang selalu berpegang teguh pada agama Allah, mempersatukan hati di antara setiap lapisan dan golongan masyarakat, serta dapat menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan di antara sesama, sehingga terciptalah masyarakat yang beruntung atau berbahagia yang disebut dalam Al-Quran sebagai golongan yang muflihun. Wala takum minkum ummatan yad'un ila khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian umat yang selalu menyuruh kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Ulaika humul muflihun, itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Akhirnya semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang bersatu dalam bingkai kehidupan yang islami, diberikan kemampuan dan petunjuk serta bimbingan untuk mengisi hari-hari esok kita dengan yang lebih baik. Akhirnya kepada Dialah kita memohon agar selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa miftahu kulli sa'adah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibil liwa'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wa ahlana min afatid dunya wa adhabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'idul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi.